berjumlah Rp18.400.000. Kemudian di vaksinasi pada Jumat pekan kemarin berdapat Rp2.673.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp5.725.000, sehingga saldo terima kasih masih sampai pada hari ini berjumlah Rp15.348.000. Demikian keadaan vaksinasi dari kendaraan raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya sebelum sholat Jumat dimulai, kepada seluruh jamaah dipersilakan untuk mengibadi satu sok mulai paling depan terlebih dahulu, dilanjutkan sok-sok di belakangnya di motor untuk menyesuaikan. Kemudian berjamaah oleh komunikasi untuk tidak lupa disyarat terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun mengurangi kesukaan kita di dalam menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari. Baiklah, karena waktu sudah masuk ke sholat Jumat akan segera dimulai. Kepada Bapak Ustaz Transmedia dan MM maupun Bapak Alati disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai berdoa, mohon sok di depannya masih kosong dipenuhi dulu. Pak, masih banyak yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Jamaah Jumat rahimahullah. Pertama, selaku khotib selalu berwasiat kepada seluruh jamaah untuk senantiasa selalu kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Sebab hanya modal iman dan takwa inilah yang bisa menjamin kita di hari kemudian tatkala kita di alam akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang kaya, bukan orang yang berpangkat tinggi, bukan orang yang mempunyai keturunan yang bangsawan, bukan orang yang elok wajahnya, orang yang kuat badannya, tetapi di sisi Allah yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Oleh karena itu di setiap Jumat selalu diwasiatkan, karena memang iman itu akan selalu naik dan turun, yang bisu wa yazid. Oleh karena itu untuk menjaga konsistensi, konstannya iman, maka kita di setiap Jumat ini selalu diperingatkan untuk selalu menjaga, merawat iman yang kita miliki agar tetap berada dalam surga ini. Jamaah Jumat rahimahullah, sesuai dengan konteks waktu, maka judul daripada khotbah hari ini adalah menjadi pahlawan masa kini. Bagaimana kita mengakui bahwa tanggal 10 November diperingati sebagai hari pahlawan. Pertama, nikmat kemerdekaan dan keamanan di tanah air ini yang kita rasakan saat ini tidak bisa lepas dari wasilah perjuangan para pahlawan yang mendahului kita, yang telah mengorbankan jiwa raganya, hartanya, hingga dia mati dalam keadaan yang sakit, berjuang di atas peperangan untuk membebaskan penderitaan bangsa kita, khususnya pada tanggal 10 November yang khususnya di Surabaya banyak korban yang terjadi saat itu. Namun hasilnya kita sekarang yang menikmati dengan kemerdekaan ini. Sebagai orang yang bersyukur, maka kita jangan sampai melupakan jasa para pahlawan dan spirit para pahlawan dalam perjuangan ini. Semestinya kita meneladani semangat mereka untuk diaplikasikan pada saat ini. Zaman sudah berbeda. Definisi pahlawan di masa itu akan berbeda dengan definisi pahlawan yang saat ini. Kalau zaman dulu yang dihadapi adalah musuh penjajah bangsa Belanda, maka untuk saat ini
kita yang berada di depan kita adalah perjuangan untuk bagaimana memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, memerangi kemalasan bangsa kita untuk melaju ke zaman yang lebih modern, yang zaman yang selalu berubah-ubah ini, di mana perubahannya sangat cepat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu perjuangan bangsa kita, perjuangan kita adalah juga perjuangan dalam rangka mengikuti perkembangan zaman tersebut. Jika pahlawan dulu untuk mengusir para penjajah, maka sekarang kita eranya sudah tidak lagi mengusir itu. Di era digital ini, di mana berbagai narasi, banyak informasi yang penuh provokasi, status di HP dan media sosial, banyak berita-berita hoax, berita provokasi. Sehingga tugas kita sekarang adalah menjaga agar generasi sekarang ini tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang ada di media sosial, di mana sangat membenturkan keberagaman bangsa yang ada di Indonesia ini, keberagaman agama, budaya, suku, adat istiadat yang ada di Indonesia tidak boleh menjadi pemicu perpecahan. Semua itu adalah sunatullah dan ditunjukkan kebersamaan dengan saling kenal mengenal, dan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari orang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Dari berbagai suku bangsa dan suku tidak saling untuk berurusan, tapi bukannya saling bertaruh. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sebagaimana ayat yang disebutkan di dalam podcast sebelumnya, inna akramakum indallahi. Jadi fitrah bangsa kita, laki-laki, perempuan, suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, itu adalah potensi untuk menimbulkan konflik. Tetapi di ayat ini tidak diperintah bagaimana memanajemen bangsa kultur yang berbeda menjadi suatu keterpaduan yang harmonis. Masyaallah muslimin wal muslimat, untuk meneladani para pahlawan dan mengusir penjajah di zaman modern yang masuk melalui berbagai pemikiran yang terjadi adalah perang pemikiran atau disebut husbul fikri di media sosial, agar tidak mudah larut menyusupi paham-paham yang ingin memecah bangsa. Para pemuda khususnya harus diajarkan, harus dibimbing untuk bagaimana menjaga kebersamaan dan persatuan ini. Harus meneladani nilai-nilai dan semangat pahlawan seperti keteguhan dalam menemukan prinsip kebersamaan, kesabaran dalam meraih tujuan. Terkait dengan persatuan, kita mengenal ada konsep tiga ukhuwah, yakni ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama bangsa Islam, sama umat Islam. Ukhuwah Wataniyah
Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia. Ukhuwah Islamiyah, Wataniyah, dan Basariyah adalah satu alat pemersatu agar bangsa ini tidak tercerai-berai. Jika tiga persatuan ini bisa kita jaga, maka bangsa Indonesia, bangsa kita akan selalu ayat persamaan, persatuan, kebersamaan juga akan menjadi wasilah penjagaan dari Allah sebagaimana hadis Rasulullah. Yaqullahi 'alal jamaah. Penjagaan Allah itu berada pada kebersamaan. Meneladani para pahlawan sekaligus mengisi kemerdekaan bisa menjadi indikator tingkat syukur kita pada hari ini. Allah menegaskan bahwa jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur atau kufur, maka siksa Allah adalah sangat pedih. Maka dalam Ar-Rahman disebutkan, bagi ali awal tiga kali, maka nikmat Allah mana lagi yang kita sembunyikan, yang kami sembunyikan. Oleh karena itu, nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa kenikmatan kemerdekaan harus disyukuri dengan cara kita kondisinya dengan baik, mendidik anak-anak kita, mendidik diri kita. Jamaah Allah, bisa kita simpulkan apa yang saya sampaikan pada hari ini, bahwa konsep pahlawan tidak terbatas pada mereka yang berjuang pada medan perang. Pahlawan era modern adalah hadir dalam berbagai profesi, dalam berbagai jabatan yang mereka adalah mempunyai jasa yang luar biasa, jasa dokter, jasa guru, jasa polisi, dan sebagainya. Pahlawan tidak berarti menjadi pahlawan yang berani memperjuangkan hal-hal yang ada untuk baik itu sendiri, memerlukan kesadaran, pengakuan, dan keinginan waktu untuk terus berbagi. Oleh karena itu, pada momentum kali ini, mari kita kuatkan lagi rasa syukur kita atas nikmat Allah, nikmat kemerdekaan, perjuangan para pahlawan. Semoga kita bisa meneladani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya mu'min. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.